Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di Perjalanan Abu Siri. Kali ini masih di Cipayung, Jakarta Timur. Kita masih di rumah aja, belum ada rencana perjalanan. Mungkin beberapa hari ke depan kita akan rencana ke daerah orang tua ya, di kampung. Nah, ini saya sama Pak Abu ingin cerita tentang salah satu pengalaman perjalanan. Waktu itu kejadiannya kita baru pulang dari Cikarang. Ya, saat itu kita satu mobil kurang lebih eh, berenam ya kalau nggak salah. Saya, Abu, terus ada Bapak Anen tuh. Nah, itu Bapak Anen. Bapak Anen tuh dulu yang nyetir. Nah, terus satu lagi namanya Japluk, satu lagi namanya Bang Unang. Berarti kita berlima ya? Berlima ya Pak? Iya berlima. Kita berlima. Nah pulang dari Cikarang itu eh, karena Abu siangnya ngomong nanti saya traktir makan katanya gitu. Kalau saya dapat rezeki. Bener aja. Pas tengah sore kita waktu itu kita lagi jualan di daerah Cikarang, jualan keliling ke kampung-kampung. Waktu itu ya yang lain udah pada mulai boncos ya jualannya. Boncos itu kurang laku lah gitu, udah pada sedih semua. Tapi alhamdulillah menjelang kurang lebih jam 5 sore Pak Abu jual. Wah untungnya gede lagi, lumayan ya untungnya, kalau dirupiahin mungkin hampir 500.000. Cukup lah buat terakhir kita makan. Akhirnya selepas maghrib kita berangkat pulang dari Cikarang menuju Jakarta. Kita melewati Cibarusa lalu menuju jalan alternatif. Cuma sampai di daerah kurang lebih daerah Mekarsari ya, sesuai janji Pak Abu kita mau ditraktir makan. Kebetulan memang kita udah pada lapar semua karena memang udah harusnya makan. Kurang lebih jam 7 malam waktu itu. Lalu di perjalanan saya memperhatikan warung makan. Lalu ada satu warung makan yang saya tunjuk, lalu kita berhenti di situ, parkir. Dari pertama saya datang warung makan itu apa ya, kayak kurang kurang terawat gitu, kayak kurang, saya lihat di etalasenya itu kok ada kayak debu ya, mungkin karena memang di pinggir jalan kali ya, walaupun sering dilap mungkin debunya sering nempel. Cuman kita nggak peduli ya, yang penting kita bisa makan. Lalu kita saat itu cuman ada kita yang makan ya berlima, nggak ada tamu lain. Waktu itu kita pesen makanan rendang ya, makanan rendang, dan memang makanannya luar biasa enak banget gitu. Saya enak banget, nikmat banget makan itu karena memang kita lapar. Dua memang bumbu rendangnya sangat enak. Nah cuman ada sedikit keanehan dan keganjilan ya. Waktu itu kita lagi sangat-sangat seru makan ya, sangat-sangat nafsu gitu ya, sangat nikmat lah gitu makannya, mantap gitu. Saya rencana pengen tambah nasi gitu, pengen panggil orangnya tambah nasi. Begitu juga yang lain pengen nambah juga. Cuman waktu kita mau minum, air yang di gelas kita itu udah habis. Jadi kita mau tuang air minum yang ada di depan kita dari teko plastik. Nah dari teko plastik ya. Cuman begitu saya ambil teko plastik, saya tuang airnya ke gelas, ada muncul bau. Mohon maaf ya, kayak bau sepiteng gitu. Saya bilang ini bau apa ya? Apa yang ada yang buang angin atau apa gitu. Setelah saya menuang air ke dalam gelas saya itu, memang yang air di gelas saya itu agak sedikit keruh gitu ya, nggak jernih. Terus saya tanya, nggak ada yang buang angin gitu, terus kok ini bau dari mana gitu. Saya penasaran, kok air yang saya tuang juga keruh. Akhirnya saya penasaran, buka tutup tempat air itu, teko plastik ya. Terus waduh luar biasa teman-teman semuanya. Begitu saya buka toples plastiknya itu, saya buka, saya lihat ke dalam air, masya Allah teman, itu di dalamnya itu ya, mohon maaf ya, itu banyak banget itu belatung belatung kecil, kayak kecil-kecil banget itu, kayak apa ya,
Kalau belatung yang nggak sebesar biji beras, nggak, lebih kecil lagi gitu. Kayak ini, kayak semacam jentik nyamuk. Warnanya putih, itu penuh di pinggiran air itu ya, di pinggiran air. Toplesnya itu bau. Langsung saat itu apa yang terjadi? Itu saya semuanya ya. Setelah buka tutup itu kan baunya makin dahsyat itu. Itu eh, di perut saya ini udah mau keluar nasinya itu semua juga, karena nggak tahan sama baunya itu. Udah mau keluar, mau muntah gitu ya, mau keluar lagi, mau muntah. Akhirnya kita berhamburan keluar ke parkiran gitu ya, ke dekat mobil. Maksudnya kalau kalau sampai keluar lagi nggak di meja itu, maksudnya di parkiran. Tapi eh, saya udah rencana mau keluarin itu, saya begini-gini tapi nggak apa, nggak muntah gitu. Cuman akhirnya kita langsung hilang selera makan, langsung nggak pengen makan lagi, terus nggak pengen nambah lagi gitu. Terus kita panggil orangnya yang jualan itu, Pak, ini warung nggak beres, ini kita makan begini gitu. Tapi dia nggak terima, katanya itu ulahnya kita gitu, yang jahilin atau apa gitu. Malah harganya kita dimahalin akhirnya. Nah, ini salah satu yang makan bersama mas saya waktu itu, ini Pak Abu ya. Pak Abu satu lagi ini adalah ini Bapak Anen. Nah, Bapak Anen ini yang waktu itu nyetir ya. Gimana Pak waktu itu Bapak? Waktu makan di warung makan itu, perasaan Bapak gimana itu? Pengen muntah atau pengen nambah lagi? Apa mencium bau yang nggak sedap atau gimana? Perasaan saya waktu mau makan, habis makan itu pingin mau muntah. Soalnya ngelihat tempat airnya banyak banget belatungnya. Nah, itu kan saya tadi kurang lebih berapa? Itu ada nggak Pak? 5 tahun ada ya? Sekitar ya 4 tahunan lah. 4 tahunan ya? Iya ya. 4 tahunan ya? 4 tahunan. Sekarang warungnya udah akhirnya jadi nutup sampai sekarang. Nah iya, cerita lanjut. Begitu kita lewat seminggunya, itu warungnya udah nggak jualan lagi. Terus menerus nggak jualan lagi, berubah jadi warung lain gitu. Karena kita memang lewat jalan itu setiap hari. Karena kita kan kata orang itu ngidernya ya, keliling itu ke sana terus, ke daerah Jonggol terus, daerah Jonggol, Cibarusa, Cikarang, Cibucil, terus Cikalong, Grand Canyon ya, Grand Canyon Tonjong itu di Cariu ada Grand Canyon juga. Nah kita tuh daerah-daerah dari situ perginya, makanya setiap hari yang ngelewatinnya ya yang tadi jalan alternatif Cibubur lurus. Nah itu ngelewatin warung makan yang itu. Nah cuman yang sangat aneh tadi, orang itu ditegur malah nggak terima, sangkanya kita yang bikin ulah lah gitu. Itulah sekilas salah satu pengalaman saya jalan bersama Pak Abu Sirih. Karena mungkin kalau saya ambil, mohon maaf ya kalau saya ngambil kesimpulan, karena mungkin di warung itu ada sesuatu apa saya nggak tahu. Begitu Abu nongkrong di situ, wujud lah gitu apa sih, jadi terkuak lah suatu masalah gitu ya. Ya buktinya setelah itu nggak jualan lagi, tutup. Memang ya tutup, ganti warung. Ya itulah kisah perjalanan saya waktu itu bersama Pak Abu Sirih dan Bapak Anen. Ya sekian dulu kisahnya malam ini. Lain waktu kita sambung lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita cuci kaki. Itu pun kalau sumurnya nggak kering ya. Kalau kering ya nggak jadi cuci kakinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.